Mudah-mudahan ini detail guys. Jadi Anda ini mengetahui dari kulkas, nggak satu pintu dua pintu, yang model apapun ini tentu harus tahu di sistem. Kalau saya pegang timer, kapasitor running ataupun PTC, kemudian fuse bahkan heater, berarti sudah 1 2 3 4 5 6 dan defrost 7. Ini 7 alat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kulkas 2 pintu. Kalau kipas dan kompresor ini hidup bareng kemudian cepat mati, tapi mati bareng. Kipas di ruangan atas ini mati, kemudian kompresor ini mati, proses dingin tidak berjalan. Ini tidak ada hubungannya komponen 7 ini. 1 timer, 2 heater, 3 fuse, kemudian 4 PTC, misalkan pakai running, kemudian defrost, berarti 1 2 3 4 5 6 7 dengan overload. Defrost bisa 8 ini. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau Anda misalkan kompresor ini hidup, kipasnya hidup 2 pintu, kemudian mati sebentar bareng kipas dan kompresor, kemudian hidup lagi bareng dengan kompresor, ini tidak ada hubungannya dengan komponen ini nih, perangkat ini. Sudah pasti kalau Anda ganti salah satu ini sudah pasti salah. Saya jamin salah. Karena begini, sistem kerjanya sudah bareng dengan kipas, kompresor hidup, kiriman berarti bareng, kemudian mati posisi heater, ini tentu ini bareng. Tetapi belum posisi heater, ini misalkan ini setengah jam kemudian cepat mati, kemudian ntar hidup lagi, ini tentu tidak ada hubungannya dengan komponen ini nih, perangkat. Kalau Anda ganti salah satu pun ini jelas ini tidak ada yang benar. Kalau di 2 pintu, kalau mati kemudian hidup tetap kipas dan kompresor bareng, ini kesalahannya tetap saja dikunci adalah termostat guys. Jadi termostat ini ngirim setrum ke timer. Kalau ini kena dingin, suhunya sudah melampaui dinginnya, walaupun timer ini belum saatnya pindah ke heater, sudah pasti ini memutus. Oke, karena setrum dari termostat ini putus, dan misalkan posisi kompresor ini yang dikirim oleh termostat nomor 3, jadi yang pindah ke nomor 4 untuk kompresor dan kipas ini tidak ada setrum dan jelas berhenti ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan komponen ini. Jadi saya mungkin ini tidak ada yang bongkar kalau yang model seperti ini. Saya memang tidak mengunggah sebuah penyelesaian, tapi ini justru mengunggah dari air kelapanya ini. Kalau bahasa saya ini air kelapanya, jadi dari dalamnya sekalian, dari sistemnya yang paling dalam, kalau menurut saya. Tapi kalau versi yang lain tidak, ini silahkan saja. Karena kalau orang sudah tahu sistemnya, dengar saja penyakitnya begini, sudah pasti langsung feeling. Nggak 1 pintu, nggak 2 pintu. Jadi kalau Anda mengganti timer, fuse, defrost, PTC, running, heater,
kemudian overload, ternyata ini kulkas 2 pintu hidup sejam kemudian mati, kemudian setengah jam hidup lagi, kipas dan kompresor ini bareng, sudah pasti di sistem ini, bukan perangkat ini yang masalah. Sudah pasti ini di termostat. Jadi Anda pas-pasin di kawat termostat ini, atau coba singkirin tidak kena dingin, atau coba kabel 2 ini Anda kelupas kemudian gabung kalau kurang yakin. Kalau sudah digabung, termostat sudah digabung dengan kabel terkelupas 2-nya ini, sudah pasti nyambung terus ke timer. Artinya hanya ngandalin timer yang bekerja pindah panas dan pindah dingin. Ini Anda sudah bisa ketahuan, ini kebaca bahwa penyakit ini di termostat. Oke. Kalau Anda kulkas 2 pintu sering mati, sering hidup, sering mati, sering hidup, ini bukan perangkat ini nih. 6 perangkat kalau nggak 7 ini. Anda jangan coba-coba ganti ini defrost fuse, heater, relay, kemudian overload, timer, bahkan yang running ini tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda kurang yakin, Anda kabel termostat ini 2 Anda kelupas dan gabung. Kalau sudah seperti ini pekerjaannya dilimpahkan semuanya ke timer. Pindah kompresor, heater ini waktunya hanya di timer karena sudah lepas dari kendali oleh si termostat, guys. Jadi ini mudah ngetes-ngetes seperti ini. Perangkat-perangkat ini saya ungkap terus karena supaya ini paham. Sistemnya supaya Anda paham. Berjalan sedikit, kemudian berhenti di sini, kemudian hidup dan perintah ke sini. Saya sudah ungkapin semua. Jadi ini tidak main-main kalau menurut saya ini. Sudah pasti ini bahasanya ini kalau saya memang daging ini. Karena dari air kelapanya, bukan dari batoknya ataupun kelapanya, ini air kelapanya kalau menurut saya. Jadi kalau yang lagi belajar di kulkas ini termasuknya tepat karena sistem-sistem ini yang mengendalikan, saya kasih tahu semua supaya Anda tidak kebanyakan tebak, supaya Anda tidak salah tebak ke perangkat tipu dan kena tipu, guys. Jadi sebuah konten ini murni untuk Anda semua. Silahkan saja Anda tonton atau tidak tonton. Yang jelas ini ilmu luar biasa. Saya bongkar habis ini karena tidak ada yang membongkar. Paling yang membongkar ganti defrost, ganti kompresor. Ini hal yang biasa ini. Kalau Anda pegang seperti ini sistem ini, sudah pasti ini Anda akan tahu semua. Jadi jangan coba-coba kalau Anda ganti perangkat ini, penyakitnya di termostat. Oke? Jadi perangkat ini kerjanya hanya sistemnya pindah panas. Jadi jalur ini hanya jalur untuk ke panas. Kemudian pindah ke dingin lagi, ini dikendalikan oleh timer. Sedangkan timer ini dikirim setrum oleh si termostat. Kalau tiba-tiba mati, kipas dan kompresor ini bareng, ini bukan di timer. Sebentar mati. Ini jelas di termostat ini. Kalau nggak percaya Anda gabung nih. Yang mengendalikan setelah termostat ini digabung, yang mengendalikan ini si timer, murni timer yang perintah ke panas kemudian ke dingin. Jadi seperti itu. Kalau Anda paham 2 pintu. Ini 2 pintu enggak merek apa saja ini, termasuk sub.
Ini sama, ini yang mengendalikan tetap termostat. Oke, mudah-mudahan walaupun hanya sekilas keterangan seperti ini berguna supaya anda semakin hari semakin paham sistem-sistemnya dan cara menganalisanya, guys. Cak Volta, guys.